Nadine duduk di sudut ruang tamu yang luas dan megah, tetapi entah mengapa ia merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Sejak menikah dengan Arga, ia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Namun, bertahun-tahun berlalu, perasaan asing itu tidak pernah benar-benar hilang. Rumah besar ini seharusnya menjadi tempatnya berlindung, tapi justru terasa dingin dan hampa, seperti ia hanya tamu yang singgah sementara. Arga, suaminya, adalah pria yang selalu terlihat sempurna di mata orang lain, tampan, sukses, dan berasal dari keluarga terpandang. Namun, di balik semua itu, ia begitu jauh, bahkan ketika mereka duduk bersebelahan. Arga bukanlah suami yang kasar atau pemarah, tetapi justru sikapnya yang selalu dingin dan acuh membuat Nadine merasa tidak berarti. Setiap kali ia mencoba bercerita tentang hari-harinya, Arga hanya merespon singkat, seakan semua yang dikatakan Nadine tak layak untuk didengarkan. Yang lebih menyakitkan lagi adalah keberadaan ibu mertuanya, Burina. Sejak awal, wanita itu tidak pernah benar-benar menerimanya. Nadine tidak berasal dari keluarga kaya atau terpandang, dan itu tampaknya cukup menjadi alasan bagi Burina untuk selalu merendahkannya. Nadine, kalau menyajikan teh itu jangan begini. Daun tehnya terlalu banyak, airnya kurang panas. Kamu harus belajar lebih baik kalau mau jadi istri yang layak untuk Arga, katanya suatu sore, sambil menyeruput teh yang dibuat Nadine dengan raut wajah kecewa. Itu bukan pertama kalinya Nadine dikritik atas hal sepele. Bahkan dalam urusan sekecil menyajikan teh pun, ia merasa tak pernah bisa memenuhi standar keluarga ini. Setiap hari, ia harus menghadapi komentar-komentar tajam yang, meski diucapkan dengan nada lembut, terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Arga, seperti biasa, tidak membela atau sekadar menenangkan. Ia hanya duduk diam, membaca koran atau sibuk dengan ponselnya, seakan tak mendengar apa yang terjadi. Nadine menghela napas. Pernikahan ini seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, tapi semakin hari, ia merasa tenggelam dalam kesepian yang tak bertepi. Nadine duduk di tepi tempat tidur, menatap perutnya yang semakin membesar. Tangannya perlahan mengusap permukaan kulitnya yang mulai meregang, merasakan gerakan kecil dari dalam. Seharusnya ini menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidupnya, menantikan kelahiran buah hati pertamanya. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya, Arga semakin jauh. Jika dulu ia masih berusaha menunjukkan sedikit perhatian, kini bahkan itu pun seakan menghilang. Pulang larut malam tanpa kabar, berbicara seadanya, dan seolah-olah lupa bahwa Nadine sedang mengandung anak mereka. Setiap kali Nadine mencoba bercerita tentang ketidaknyamanannya, tentang lelahnya membawa janin ini sendirian, Arga hanya merespon singkat, jika tidak mengabaikannya sama sekali ya, nanti aku carikan solusinya, katanya tanpa benar-benar mendengarkan. Atau lebih sering, ia hanya bergumam tanpa menoleh dari layar ponselnya. Nadine mulai mempertanyakan keberadaannya dalam rumah tangga ini. Apakah ia benar-benar seorang istri? Seorang calon ibu? Atau hanya sekadar seseorang yang kebetulan ada di dalam hidup Arga, tanpa arti, tanpa suara, yang membuatnya semakin frustrasi adalah ibu mertuanya, Burina. Wanita itu bukan hanya mengomentari hal-hal sepele seperti sebelumnya, tapi kini mulai mengambil kendali penuh atas kehamilan Nadine. Dokter kandungan langganan keluarga sudah aku pilihkan. Kau tidak perlu cari yang lain, katanya suatu hari, menyerahkan kartu nama seorang dokter yang bahkan Nadine belum pernah dengar namanya. Tapi, Bu, saya sudah merasa nyaman dengan dokter yang sekarang. Nadine mencoba keberatan. Apa kau pikir kau lebih tahu mana yang terbaik? Ini demi cucuku. Burina memotong tegas, membuat Nadine terpaksa menelan kembali protesnya. Tak hanya itu, bahkan nama bayi mereka pun seolah bukan haknya untuk dipilih. Aku sudah memikirkan beberapa nama yang bagus dan penuh makna, ujar Burina dengan penuh kebanggaan. Arga dan aku sudah membicarakannya. Kau tinggal pilih salah satu. Nadine tertegun. Arga bahkan tidak pernah mendiskusikan hal itu dengannya. Suaminya lebih memilih berdiskusi dengan ibunya, seolah pendapat Nadine tidak penting. Malam itu, Nadine duduk sendiri di kamar, memandangi daftar nama yang diberikan ibu mertuanya. Di luar kamar, Arga masih dengan dunianya sendiri, sementara Nadine merasa tenggelam dalam kesunyian yang semakin pekat. Suara hatinya seolah tidak pernah didengar. Ia hanya bisa bertanya dalam hati, apakah ini akan terus seperti ini? Ataukah ia masih memiliki kesempatan untuk diperhitungkan dalam kehidupannya sendiri? Nadine berdiri di ambang pintu kamar, jantungnya berdetak pelan namun menyakitkan. Di hadapannya, Arga berdiri dengan wajah datar, tanpa emosi,
tanpa penyesalan aku ingin kita berpisah. Suaranya terdengar tenang, seolah keputusan itu hanyalah sebuah formalitas, bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup seseorang. Nadine terdiam. Ia seharusnya terkejut, mungkin marah atau menangis, tapi yang muncul justru perasaan kosong. Bagian dalam dirinya seakan sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Kenapa? Tanyanya akhirnya, meski ia sudah tahu jawabannya. Arga menghela napas, lalu berkata, kita berasal dari dunia yang berbeda, Nadine. Sejak awal, ini tidak seharusnya terjadi, dunia yang berbeda. Kata-kata itu mengiris hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Ia bukan bagian dari dunia mereka, tidak pernah, dan mungkin tidak akan pernah. Ia telah berusaha, menyesuaikan diri, menahan luka demi mempertahankan rumah tangga ini, tetapi pada akhirnya, semua itu tidak cukup. Kau sudah memikirkannya matang-matang. Suaranya tetap tenang, meski dadanya terasa sesak. Arga mengangguk, tak ada sedikitpun keraguan dalam matanya. Di belakangnya, Nadine bisa merasakan kehadiran Burina. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya berbicara lebih keras dari kata-kata. Ada kepuasan terselubung di matanya, seolah beban yang selama ini menghantui keluarga mereka akhirnya akan lepas. Baik, Nadine akhirnya berkata, mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Jika mereka ingin menyingkirkannya, ia tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatnya hancur. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya dalam diam. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada tangan yang meraih atau kata-kata yang mencoba mempertahankannya. Ia keluar dari rumah yang selama ini dianggapnya sebagai tempat pulang, tetapi yang nyatanya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Beberapa minggu setelah perceraian mereka resmi, Nadine mendengar kabar bahwa Arga sudah sering terlihat bersama wanita lain. Seorang perempuan yang, menurut gosip yang beredar, lebih sesuai dengan latar belakang keluarganya. Nadine tidak terkejut. Mungkin hubungan itu bahkan sudah ada sebelum pernikahan mereka berakhir. Sementara itu, Burina semakin menunjukkan kepuasannya. Tidak ada lagi sindiran atau tatapan merendahkan. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Keluarga mereka kini bersih dari keberadaan Nadine. Tapi Nadine tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia telah kehilangan pernikahannya, tetapi ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai kembali. Angin sore berembus pelan saat Nadine menuruni angkot dengan Kayla dalam gendongannya. Ia menyesuaikan pegangan pada tas belanja yang hampir robek, lalu berjalan menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Tidak ada pagar tinggi atau lantai marmer seperti di rumah lamanya, hanya rumah kecil dengan dinding bercat putih yang mulai mengelupas. Namun, disinilah ia menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia miliki. Kedamaian. Kayla menggeliat dalam dekapannya, matanya yang bulat menatap ke atas. Mama, lapar, rengeknya pelan. Nadine tersenyum, meski tubuhnya terasa lelah setelah bekerja seharian. Kita makan dulu. Ya. Mama buatkan nasi dan telur kesukaan Kayla. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Nadine segera menyiapkan makanan seadanya. Kehidupannya memang jauh berbeda sekarang. Dulu, ia bisa memesan apapun yang diinginkan. Makanan mahal selalu tersedia di meja makan. Sekarang, ia harus menghitung setiap lembar uang yang ada di dompetnya. Pekerjaan sebagai kasir di minimarket memang tidak mudah, terutama dengan kaki yang sering pegal karena berdiri terlalu lama. Namun, itu satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan tanpa pengalaman kerja sebelumnya. Setiap malam, tubuhnya terasa remuk, tapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Setelah memastikan Kayla kenyang dan tertidur, Nadine duduk di depan laptop bekas yang ia beli murah dari seorang teman. Ia menatap layar kosong dalam hening, lalu mulai mengetik. Menulis adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa bebas. Ia menuangkan kisahnya ke dalam kata-kata, tentang pengkhianatan, tentang perjuangan, tentang bagaimana seorang perempuan harus bangkit ketika dunia berusaha menjatuhkannya. Awalnya, ia hanya menulis untuk dirinya sendiri, tetapi suatu hari, ia memberanikan diri mengirimkan tulisannya ke sebuah platform daring. Ia tidak berharap banyak, tapi beberapa minggu kemudian, ia menerima email balasan. Tulisan-tulisannya mulai menarik perhatian. Dengan harapan baru yang perlahan tumbuh, Nadine sadar bahwa meskipun jalannya berat, ia masih memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Kayla. Suatu sore, saat Nadine baru pulang kerja, suara ketukan keras di pintu mengusik ketenangannya. Kayla sedang tertidur di kamar, tubuh mungilnya terbalut selimut tipis. Dengan sedikit ragu, Nadine membuka pintu, dan di sanalah Arga berdiri, bersama seorang pria berjas rapi yang segera ia sadari sebagai pengacaranya. Nadine,
kita perlu bicara, ujar Arga dengan nada tegas. Nadine merasakan tengkuknya menegang. Ia sudah lama tidak berhadapan langsung dengan Arga sejak perceraian mereka, dan kini pria itu berdiri di ambang pintunya seolah masih memiliki hak atas hidupnya. Kalau soal Kayla, aku tidak tertarik berbicara denganmu, balasnya dingin. Arga mendesah. Aku datang bukan untuk berdebat. Aku ingin Kayla tinggal bersamaku. Aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku punya rumah yang layak, pendidikan yang bagus, dan yang paling penting, aku bisa memberikan stabilitas yang tidak bisa kau berikan. Darah Nadine berdesir. Stabilitas. Ia tertawa sinis. Kau meninggalkan aku saat aku sedang hamil besar, menikahi perempuan lain tak lama setelahnya, dan sekarang kau bicara soal stabilitas. Pengacara Arga ikut angkat bicara. Nona Nadine, kami hanya ingin memastikan yang terbaik untuk Kayla. Dengan penghasilan Anda yang terbatas dan kondisi tempat tinggal yang kurang memadai, ada kemungkinan besar pengadilan akan mempertimbangkan untuk memberikan hak asuh kepada klien saya. Ucapan itu menampar Nadine lebih keras daripada pukulan fisik. Ia memang hidup dalam keterbatasan, tapi bukan berarti ia tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Kayla. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil anakku, katanya, suaranya bergetar. Arga menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. Kau tahu kau tak bisa menang dalam kasus ini, Nadine. Aku akan mengajukan gugatan. Bersiaplah. Setelah mereka pergi, Nadine merosot ke lantai. Tangannya mengepal erat. Matanya panas menahan air mata. Ia takut, tetapi lebih dari itu, ia marah. Mereka mungkin memiliki uang dan kekuasaan, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih kuat, cinta seorang ibu yang tak tergantikan. Ia akan berjuang, berapapun harga yang harus dibayarnya. Hari-hari setelah ancaman Arga terasa berat bagi Nadine. Ia tidak hanya harus mengurus Kayla dan bertahan hidup, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi gugatan hak asuh yang akan segera dilayangkan. Namun, di tengah ketakutan dan kelelahan, ia menemukan satu hal yang terus membakar semangatnya, cintanya pada Kayla. Ia tidak bisa menyerah. Nadine mulai mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia mengirim puluhan lamaran ke berbagai tempat, hingga akhirnya mendapatkan posisi sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang belum besar, tapi cukup untuk memberinya sedikit kestabilan finansial. Setiap pagi, ia mengantar Kayla ke tempat penitipan anak sebelum berangkat kerja, lalu menjemputnya di sore hari dengan sisa energi yang nyaris habis. Namun, itu belum cukup. Ia tahu bahwa untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang Arga, ia harus membangun sesuatu yang bisa memberinya kebebasan finansial. Suatu malam, saat Kayla sudah tertidur, Nadine duduk di meja kecil di dapur, menatap loyang berisi kue-kue buatannya. Sejak dulu, ia senang membuat kue. Itu adalah pelarian kecilnya dari dunia yang keras. Saat memanggang, aroma manis memenuhi rumah, seakan mengusir sejenak kesedihan dan kekhawatiran yang menghantuinya. Tiba-tiba, ide itu muncul. Dengan modal kecil, ia mulai menjual kue-kue buatannya kepada rekan-rekan kerja. Awalnya, hanya beberapa pesanan kecil. Namun, rasa kue buatan Nadine yang lembut dan manis mulai menarik perhatian. Dalam beberapa bulan, ia mulai menerima pesanan dari teman-teman di luar kantor, bahkan mendapatkan permintaan khusus untuk acara keluarga dan ulang tahun. Ia tidak berhenti di situ. Dengan keberanian yang baru tumbuh, ia mencoba menawarkan kerjasama dengan sebuah kafe kecil di kota. Pemiliknya terkesan dengan kualitas kue-kue buatan Nadine dan setuju untuk menjualnya di sana. Dari satu kafe, ia merambah ke beberapa tempat lainnya. Tahun berganti, dan bisnis kecil Nadine tumbuh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia akhirnya meninggalkan pekerjaannya sebagai staf administrasi dan membuka butik kue sendiri. Butiknya, yang ia beri nama Kayla S. Delight, menjadi populer karena kualitas dan keunikan rasa kue-kue buatannya. Bahkan, beberapa hotel ternama mulai bekerja sama dengannya untuk menyediakan dessert eksklusif bagi tamu mereka. Dulu, ia pernah merasa tak berdaya, seolah-olah hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Tapi kini, ia berdiri tegak. Ia bukan lagi Nadine yang lemah, yang dibiarkan begitu saja dalam pernikahan tanpa cinta, atau yang direndahkan oleh ibu mertuanya. Ia adalah seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Dan yang terpenting, ia adalah seseorang yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengambil apa yang berharga baginya. Nadine menatap rumah megah di hadapannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, ia hanya bisa bermimpi memiliki tempat seperti ini, sebuah rumah besar dengan halaman luas tempat Kayla bisa berlarian dengan bebas, tanpa batasan. Dulu,
Ia hanyalah seorang wanita yang harus bertahan di bawah bayang-bayang suami dan mertuanya. Tetapi sekarang, ia berdiri di sini sebagai seseorang yang berhasil membangun hidupnya sendiri. Ia menghela napas dalam-dalam, menikmati udara sore yang sejuk di beranda rumah barunya. Rumah ini adalah simbol dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari rasa sakit menuju kemenangan. Namun, keberhasilannya bukan sekadar tentang rumah mewah atau bisnis yang berkembang pesat. Yang lebih penting, ia kini memiliki kendali penuh atas hidupnya. Ia telah membuktikan, bukan hanya kepada dunia, tetapi terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Dan malam ini, ia akan membuktikannya sekali lagi. Hari ini adalah ulang tahun Kayla yang kelima, dan untuk pertama kalinya, Nadine menggelar pesta yang besar. Taman belakang rumahnya dihiasi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, meja-meja penuh dengan makanan lezat, dan suara tawa anak-anak menggema di udara. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalamnya, Arga keluar dengan jas rapi, diikuti oleh seorang wanita yang dulu pernah ia lihat bersama mantan suaminya setelah perceraian mereka. Dan tak lama kemudian, seorang wanita parubaya turun dari mobil lainnya. Ibu Arga, Nadine hanya tersenyum kecil. Ia tidak mengundang mereka untuk membuktikan sesuatu. Tidak ada niat untuk pamer atau membalas dendam. Ia hanya ingin mereka melihat bahwa ia baik-baik saja. Lebih dari itu, ia ingin mereka menyadari satu hal. Mereka tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Ketika Arga dan ibunya melangkah masuk ke taman, mata mereka langsung menyapu sekeliling, seakan sulit percaya dengan apa yang mereka lihat. Nadine yang dulu mereka anggap tidak berdaya, kini menjadi seorang wanita mandiri dengan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah mereka bayangkan. Arga berjalan mendekat dengan ekspresi yang sulit dibaca rumah yang bagus. Katanya akhirnya, suaranya penuh dengan nada yang entah kagum, iri, atau menyesal. Terima kasih, jawab Nadine dengan senyum ramah. Seolah mereka hanyalah dua kenalan lama yang bertemu kembali. Tidak ada dendam, tidak ada kepedihan, hanya ketenangan Ibu Arga, yang biasanya penuh komentar tajam, hanya terdiam. Wajahnya tampak tegang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Kayla tiba-tiba berlari ke arah Nadine, memeluknya dengan tawa riang. Mama, aku mau potong kue. Nadine mengusap rambut putrinya dengan lembut, lalu mengangkat wajahnya kembali ke arah Arga dan ibunya. Kalian boleh ikut jika mau. Ini hari yang bahagia untuk Kayla. Tanpa menunggu jawaban, ia menggandeng tangan Kayla dan berjalan menuju meja kue, meninggalkan Arga dan ibunya dalam kebisuan mereka sendiri. Malam itu bukan hanya perayaan ulang tahun Kayla. Malam itu adalah perayaan bagi Nadine, perayaan atas kebangkitannya. Atas hidupnya yang kini sepenuhnya miliknya sendiri. Arga menatap sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah mewah yang kini dimiliki Nadine. Ia masih sulit percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan, yang pernah ia anggap tidak berdaya, kini berdiri begitu kokoh di hadapannya. Rumah ini bukan hanya besar dan indah, tetapi juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pernah benar-benar miliki. Di sampingnya, ibunya tampak kaku, jemarinya mencengkeram tas mahal yang ia bawa. Matanya bergerak cepat, seolah mencoba menemukan sesuatu yang bisa ia celah, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk merendahkan Nadine seperti dulu. Tapi tak ada. Semuanya sempurna, Nadine sendiri tampak berbeda, lebih percaya diri, lebih anggun, lebih kuat. Bukan lagi wanita yang dulu selalu menundukkan kepala saat diperlakukan dengan kasar, bukan lagi menantu yang harus meminta persetujuan untuk setiap hal kecil. Ia berdiri tegak, tersenyum ramah tanpa sedikit pun rasa gentar. Arga merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sebuah ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Mungkin itu penyesalan. Mungkin itu kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Kayla tertawa riang di pelukan ibunya, wajahnya penuh kebahagiaan. Nadine menatap putrinya dengan penuh cinta, sebelum kembali mengarahkan pandangannya pada Arga dan ibunya. Terima kasih sudah datang, katanya dengan nada yang tenang. Aku harap kalian menikmati acara ini. Ibu Arga membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya bisa menatap Nadine dengan campuran keterkejutan dan, entah mengapa, sedikit rasa malu. Arga menghela napas, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kau benar-benar berubah, gumamnya. Nadine tersenyum kecil. Aku hanya menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Lalu, tanpa menunggu balasan, ia menggandeng tangan Kayla dan berjalan menjauh, kembali ke tengah pesta yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan.
Arga dan ibunya hanya bisa berdiri di sana, menyadari bahwa dunia Nadine kini adalah tempat di mana mereka tidak lagi memiliki tempat, dan untuk pertama kalinya, mereka tahu bahwa mereka telah kalah.